Perkenalkan, nama saya Dina sebagai audiens dan pasien. Perkenalkan, nama saya Anggita sebagai pembicara. Perkenalkan, nama saya Febri sebagai audiens. Perkenalkan, nama saya Wisnu sebagai audiens. Perkenalkan, nama saya Aryani sebagai audiens. Perkenalkan, nama saya Kumari sebagai audiens dan pasien. Perkenalkan, nama saya Putri Utami sebagai pembicara dan juga sekretaris. Perkenalkan, nama saya Nimana Sebriana sebagai audiens. Perkenalkan, nama saya Kadek Wahyu Aryadi Putra sebagai audiens. Perkenalkan, nama saya Anis sebagai audiens. Om Swastiastu, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Putri Utami dan rekan saya. Nama saya, kalian bisa memanggil saya Anggita. Di sini kami akan melakukan penyuluhan mengenai penyakit TBC. Seperti kita ketahui, TBC merupakan penyakit menular. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini dikatakan menular karena menyerang bagian-bagian tertentu. Yang pertama yaitu paru-paru, sendi, selaput otak, saluran limfe, dan lain-lain. Penyakit ini bukan melalui keturunan, kutukan, apalagi guna-guna. Penyakit ini menyerang di sepertiga dari 1,9 miliar manusia. Penyakit ini dapat diobati melalui pengobatan yang konsisten dan dilakukan secara terus-menerus apabila pasien ingin sembuh. Dan apabila pasien tidak ingin sembuh, tentu penyakit ini akan menyebabkan kematian. Setiap tahunnya terdapat 8 juta penderita TBC dan 3 jutanya meninggal. Betapa bahayanya penyakit ini. Selanjutnya, satu orang yang terkena TBC akan menyebar kurang lebih dari 10 sampai 15 orang juga akan terkena. Jadi penyakit ini menular dengan sangat cepat. Setiap tahunnya penyakit ini banyak sekali menelan korban. Dan penyakit ini merupakan penyakit ketiga terbesar penyebab kematian di dunia. Selanjutnya mengenai penyebaran dari TBC. Baik, adapun cara penularan dan penyebaran dari TBC. Nah, kuman TBC atau penyakit TBC ini biasanya disebarkan oleh penderita yang tidak berobat. Nah, penyebarannya itu lewat apa? Melalui ketika penderita itu mengalami batuk atau bersin dan ia tidak menutup mulutnya. Jadi kuman itu akan masuk ke dalam paru-paru manusia melalui saluran pernapasan. Nah, penyakit TBC ini bisa mengenai siapa saja, tidak memandang tua maupun muda, tidak memandang laki-laki ataupun perempuan. Penyakit TBC ini bisa mengenakan siapa saja, terutama yang kondisi rumahnya atau ventilasinya itu kurang, seperti kondisi rumah gelap dan juga udara yang tidak baik. Nah, Mycobacterium tuberculosis juga dapat masuk ke dalam tubuh melalui saluran pencernaan dan luka luar pada bagian kulit. Namun itu sangat jarang terjadi. Yang lebih sering terjadi itu melalui pernapasan seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Adapun cara mencegah penularan agar kita dapat terhindar dari penyakit TBC itu dengan menjalankan pola hidup sehat, yaitu yang pertama, kita bisa menutup mulut waktu bersin ataupun batuk. Yang kedua, kita tidak meludah di sembarang tempat. Yang ketiga, ventilasi rumah yang baik agar udara dan sinar matahari itu dapat masuk ke rumah. Yang keempat, kita juga perlu tidur dan istirahat yang cukup. Untuk yang kelima, kita perlu meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan memakan makanan yang sehat, dan juga kita juga harus rajin berolahraga. Dan yang terakhir, kita tidak boleh merokok dan minum minuman beralkohol. Selanjutnya, kita juga akan mengenali apa saja tanda-tanda penyakit dari TBC, supaya kita semua bisa menanggulanginya dengan cara meringankan dari penyakit tersebut. Yang pertama, TBC ditandai oleh demam meriang sebulan ataupun lebih. Jadi kalau kalian sudah merasa badan kalian meriang dan tidak sembuh-sembuh selama sebulan, silakan diperiksakan. Selanjutnya yaitu nyeri dan sesak pada bagian paru-paru. Yang ketiga yaitu nafsu makan dan berat badan terus-menerus menurun. Selanjutnya keluar keringat di malam hari padahal tidak melakukan kegiatan apapun. Yang terakhir yaitu badan terasa lemah dan merasa kurang bergairah. Jadi kalian terus akan merasa lemas, padahal kalian sudah makan, sudah beristirahat yang cukup, sudah berolahraga yang harusnya bugar, tapi kalian malah merasa lemas. Nah, setelah menjelaskan materi tadi, di sini kita akan memberitahu kalian mengenai teknik relaksasi yang sederhana
menit ya. Mohon disimak. Yang pertama yaitu teknik pernapasan dalam. Apakah ada audiens yang mau membantu? Kepada audiens dipersilakan. Saya di sebelah sini. Pernapasan dalam dengan cara menarik nafas yang pertama. Yang lain mohon ikuti ya. Kemudian dihembuskan. Menarik nafas. Kemudian dihembuskan. Terakhir tarik nafas yang dalam. Hembuskan. Terima kasih kepada audiens. Untuk teknik selanjutnya, silakan. Nanti yang kedua ada teknik 5 jari. Bagi audiens mungkin ada yang membantu saya untuk mempraktikannya. Baik, silakan. Sebelah sini ya. Yang lain mohon diikuti ya. Pertama, kita tarik nafas dulu. Hembuskan. Lalu kita pilihkan jari tangan, jari ibu jari dengan telunjuk, ibu jari dengan jari tengah, jari manis dan jari kelingking. Lakukan secara berulang. Yang pertama dengan jari telunjuk. Kita bayangkan diri kita itu selalu dalam keadaan sehat. Lanjut ke jari tengah, setelah itu jari manis dan jari kelingking. Nanti itu dilakukan secara berulang supaya dapat menjaga kesehatan tubuh kita. Baik, sudah. Yang ketiga yaitu teknik postur efektif. Apakah ada audiens yang mau membantu? Silakan. Mari kita lakukan teknik batuk efektif ini dengan bersama-sama. Yang pertama kita perlu menarik nafas yang dalam, hembuskan, membuka mata, dan kemudian batuk sekencang-kencangnya. Baik, seperti itulah teknik batuk efektif. Kepada audiens dipersilakan dulu. Kalau gitu tadi adalah 3 teknik untuk meringankan gejala TBC. Selanjutnya TBC ini marilah kita cegah sama-sama dengan melakukan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Penyuluhan telah selesai. Terima kasih kepada audiens dan saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.